teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Dewi Suci. Di sini kita akan belajar tentang masih di buku Classical Dynamics of Particle and System, yaitu tentang matriks, tapi kali ini di poin 2.4 tentang hukum Newton 2 di halaman 74. Oke, yang pertama ini disajikan sebuah contoh di poin 2.4, yaitu kita zoom dulu ya teman-teman. As the simple example of the recent motion of a particle, when the displacement and velocity of horizontal motion in a medium in which either the force the professional or the force. Di sini dijelaskan bahwa sebagai contoh paling sederhana dari gerak melawan suatu partikel, carilah perpindahan dan kecepatan gerak horizontal dalam medium yang gaya perlambatannya sebanding dengan kecepatannya. Untuk di sini juga dijelaskan di bagian solusinya. Untuk sketsa masalah ditujukan pada gambar 2-4, persamaan Newton, equation F sama dengan MA, memberi kita persamaan gerak, yaitu di gambar ini. Kita pahami dulu ya teman-teman, ini gambarnya menjelaskan, gambar ini menunjukkan sebagai benda yang bergerak, benda yang akan bergerak. Kita misalkan ke kanan dengan kecepatan benda yang akan bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 di sepanjang sumbu X, di sepanjang sumbu X ini ya teman-teman. Benda tersebut mengalami gaya hambatan atau resisting force yang besarnya sebanding dengan kecepatannya, yaitu F sama dengan kmv, di mana K adalah konstanta gesekan M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda saat itu. Dalam konteks ini ya teman-teman, kita hanya memisalkan jika benda ini akan benda V0 di sepanjang sumbu X akan bergerak di sepanjang sumbu ini. Oke, selanjutnya dijelaskan untuk di poin 2.22 ini ada dijelaskan sebuah rumus arah X-nya di mana MA sama dengan M dV per dt sama dengan min kmv, di mana kmv is the magnitude, besarnya gaya penahan K sama dengan konstan. We are not implying, kita tidak menyiratkan dengan bentuk ini bahwa gaya penghambat bergantung pada massa M. Bentuk ini hanya membuat perhitungan lebih mudah. Jadi kita rumus ini kita integralkan menjadi integral dV per V sama dengan min K integral dt. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah hukum Newton 2. dt-nya menjadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya dilengkan menjadi ln V sama dengan min KT ditambah C1. Untuk konstanta integrasi pada persamaan 2.23 dapat dievaluasi jika kita mendapatkan kondisi awal, yaitu V sama dengan V0E pangkat min KT. We can integrate this equation to obtain to the displacement X as a function of time. Kita dapat mengintegrasikan persamaan ini untuk memperoleh perpindahan X sebagai fungsinya menjadi V sama dengan dx per dt sama dengan V0E pangkat min KT.
X sama dengan V0 integral E pangkat min KT dt sama dengan min V0 per KE pangkat min KT sama dengan C pangkat 2. Untuk di poinnya kita dapat kondisi awalnya seperti ini. Kondisi awalnya T sama dengan 0, kita jadikan seperti ini, menyiratkan menjadi X sama dengan V0 per K 1 min E min KT. Hasil ini menunjukkan bahwa X secara asimiotik mendekati nilai V0. Kita juga dapat memperoleh kecepatan sebagai fungsi perpindahan dengan menuliskan dv per dx sama dengan dv per dt, dt per dx sama dengan dv per dt dikali i per v. So that's v df per dx sama dengan dv per dt sama dengan min kv, atau dv per dx sama dengan min k. Oleh karena itu, kita menemukan dengan menggunakan kondisi awal yang sama, kita mendapatkan hasilnya yaitu V sama dengan V0 min Kx. Oleh karena itu, kecepatan berkurang secara linear seiring dengan perpindahan. Jadi seperti itu ya teman-teman, asal muasal dari mengapa bisa dirumuskan menjadi MA sama dengan M, dV dt sama dengan min kV. Kita juga bisa selain kita memecahkan permasalahan manual seperti ini, kita belajar pakai buku seperti ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya AI, yaitu AI-nya adalah Gemini. Untuk di Gemini ini, untuk pertama-tama kita bisa masuk akun dulu. Untuk kali ini kan saya sudah akun, jadinya kita bisa menggunakannya. Misal kita untuk AI ini kita jadikan sebagai sahabat kita ya teman-teman. Misalnya kita akan bertanya tentang halo, kita tanyakan dulu di permasalahannya tadi di hukum Newton 2. Kita bisa anggap ini sebagai teman ya teman. Bisakah menjawab saya? Tentu saja saya siap menjawab pertanyaanmu. Ini menjadi teman kita dalam menyelesaikan apapun. Jadi kita bisa pinter-pinternya kita bijaksana dalam menggunakan AI ini. Misalnya kita mau bertanya tentang permasalahan ini, kita langsung saja kita nanyakan tadi kan tentang bunyi hukum 2 ya teman-teman. Hukum 2 adalah, nah, di sini sudah dijelaskan bunyi hukum 2 beserta penjelasannya, di rumusnya apa, penjelasannya apa juga dijelaskan. Untuk lebih tepatnya, misalnya kita tanyakan di sini di AI ini juga bisa ada gambar. Jadi kita coba tanyakan gambar ya teman-teman. Kita tanyakan gambarnya.
tentang gambar itu tuh menjelaskan apa, di situ mesti sudah dijelaskan. Di sini juga sudah dijelaskan. Teman-teman bisa search sendiri tentang AI Gemini ini, bisa dijadikan sebagai teman kita untuk misalnya asal muasal dari rumus ini, kita tanyakan dari rumus ini, kita tanyakan ya teman-teman. Kita cari dulu, rumusnya kita masukkan biar AI yang menjelaskan. Jelaskan rumus berikut. Enter. Di sini sudah dijelaskan ya teman-teman, sama seperti di sini juga sama, hasil akhirnya juga seperti ini. Kita bandingkan dulu seperti Gemini ini. Jadi bisa kita jadikan teman ya teman-teman ya. Tinggal cara gimana kita untuk bijak dalam menggunakan AI Gemini ini. Kesimpulannya di sini juga sama dengan yang dijelaskan dalam buku ini. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya, kita menggunakan teknologi bukan hanya sebagai panduan atau sebagai satu-satunya sumber kita, melainkan kita menjadikan teman untuk mendampingi kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita bingungkan. Oke, sekian dulu di di penjelasan video kali ini. Untuk lebih jelasnya, nanti kita belajar bareng-bareng lagi di episode-episode selanjutnya. Oke, sekian dari saya.